Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan yang berjudul rencana bisnis. Dan nama anggotanya ada 5, yaitu 1. Siska Sri Rahayu, NIM 1903011169. 2. Ade Reza Isani, NIM 19030124. Yang ketiga, Cikita Fraskilia Yunanda Melia, NIM 1903011184. Yang keempat, Muhammad Hafid Arijal, 1903011183. Yang kelima, Maufirotul Lutfia Francisca Devi, 1903011031. Pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang pengusaha yang mendeskripsikan sebuah elemen eksternal dan elemen internal yang relevan yang terlibat dalam pembentukan sebuah perusahaan baru. Rencana bisnis merupakan langkah awal dari seorang wirausahawan dalam mempersiapkan dan memulai usahanya. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab memenuhi tujuan itu. Tahap-tahap dalam rencana bisnis. 1. Tahap riset dan survei lapangan, seperti melakukan konsumen, perilaku pasar, tingkat permintaan, tren, dan arah perubahan persaingan. 2. Tahap pengumpulan data dari internal dan eksternal. 3. Tahap evaluasi data dan pengolahan data dengan metode-metode statistik atau metode-metode analisa yang lain. 4. Tahap menyelesaikan hasil riset dan survei untuk memastikan bahwa data dan informasi itu sudah akurat dan benar. 5. Tahap perencanaan dan analisa pemilihan strategi perusahaan atas hasil riset. Tahapan persiapan, pembuatan, dan penyesuaian rencana. Di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu perencanaan bisnis mencakup 1. Manajerial perusahaan, kejelasan dalam tatanan kinerja perusahaan. Yang kedua, keadaan fisik dan sebuah bangunan yang kita tempati. Yang ketiga, pegawai, tenaga kerja staf. Yang keempat, produk yang kita hasilkan. Yang kelima, sistem informasi mengenai market perusahaan. Yang keenam, rincian rugi laba. Yang ketujuh, perhitungan neraca. Yang kedelapan, prediksi cash flow untuk 2 tahun ke depan. Selanjutnya, ada 2 pandangan yang harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan rencana bisnis. Yang pertama, pandangan dari pengusaha yang memahami kreativitas dan teknologi dalam perusahaan baru tersebut secara lebih baik bila dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, perspektif pemasaran. Para pengusaha harus berusaha memandang bisnis mereka melalui sudut pandang pelanggan. Seorang pengusaha harus berusaha memandang bisnisnya melalui sudut pandang investor. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Manfaat rencana bisnis: membantu wirausahawan untuk berpikir tentang bisnisnya melalui ide-ide yang dituangkan dalam sebuah rencana yang terintegrasi dengan baik. Kemudian yang kedua, membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi keputusan, juga mengevaluasi ide-ide bisnis sehingga risiko kegagalan bisa diminimalisir. Kemudian selanjutnya, memberikan informasi dan sinyal bagi bisnisnya agar tetap berjalan dengan baik, sehingga rencana bisnis itu bisa menjadi mercusuar atau pedoman bagi perjalanan bisnisnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dari wirausahawan apabila bisnisnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana bisnis. Kemudian slide yang selanjutnya, yang kelima, yakni untuk belajar dari kegagalan, kesalahan, dan pandangan-pandangan bisnis yang tidak sesuai pada saat menjalankan bisnis.
Kemudian yang keenam, menuntun wirausahawan agar menjadikan bisnis pertamanya mempunyai kemungkinan untuk sukses dan terus tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketujuh, mengingatkan agar dalam berinvestasi tidak didasarkan keputusan yang bersifat emosi saja, tanpa landasan yang tepat. Membantu wirausahawan dalam mencari rekan bisnis, pemodal, investor, atau untuk mengajukan kredit modal kerja ke bank. Dan selanjutnya, tetapi tidak sedikit juga wirausahawan yang enggak membuat rencana bisnis dikarenakan alasan sebagai berikut. Ada 4, yaitu 1. Bisnisnya masih terlalu kecil, jadi belum saatnya membuat rencana bisnis. Yang kedua, omset belum terlalu besar. Yang ketiga, organisasi berbisnis masih sederhana dan tidak terlalu sulit untuk dikendalikan sehingga masih bisa diawasi secara langsung. Yang keempat, merasa yakin bahwa bisnis bisa sukses tanpa rencana bisnis yang tertulis karena semua ada dalam pikiran wirausahawan tersebut. Unsur-unsur rencana bisnis. Rencana yaitu perencanaan bisnis harus memuat sesuatu. Rencana berikut maksud dan tujuan dari rencana tersebut. 2. Usulan, yaitu perencanaan bisnis harus diusulkan kepada pihak lain untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh pihak lain. 3. Sistematis, yaitu hal-hal yang dimuat dalam perencanaan bisnis harus disusun mulai dari yang sifatnya makro sampai pada yang bersifat mikro, atau yang bersifat umum sampai bersifat khusus atau spesifik. 4. Tentatif maksud saya, yaitu isi dari perencanaan bisnis masih dapat diubah sebelum memperoleh persetujuan dari penerima atau pembaca rancangan bisnis tersebut. Kesalahan yang ada dalam rencana bisnis. Yang pertama, menunda pembuatan rencana bisnis. Yang kedua, hal-hal non-formil dalam arus kas. 3. Gagasan yang terlalu tinggi. 4. Ketakutan. Yang kelima, penentuan tujuan yang tidak jelas. Yang keenam, tidak fokus. Ketujuh, prioritas yang lemah. Kedelapan, membuat proyeksi yang kurang tepat.